Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang selalu haus akan ilmu dan hikmah. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita menyelami misteri kalimat Bismillah, sebuah kalimat yang sederhana tapi penuh dengan kekuatan luar biasa untuk mengubah segala hal dalam hidup kita. Jika sampai saat ini kamu merasakan getaran makna yang dalam dari setiap kata yang kita bahas, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, agar kamu tak pernah ketinggalan video penuh inspirasi dan ilmu bermanfaat yang akan selalu saya bagikan. Jangan lupa juga tekan like jika kamu merasa video ini membuka mata dan hati, serta tuliskan komentar di bawah, bagikan pengalaman dan pertanyaan kamu, karena setiap suara dari kalian sangat berarti untuk kita semua di komunitas ini. Mari kita saling belajar, tumbuh, dan menguatkan satu sama lain dalam perjalanan spiritual yang indah ini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan kepercayaanmu. Semoga keberkahan selalu menyertai langkah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Awal dari segalanya. Ada kekuatan yang luar biasa dalam sebuah permulaan. Saat kamu memulai sesuatu, kamu sedang membuka pintu bagi masa depan yang belum terlihat. Namun tidak semua permulaan membawa ketenangan. Banyak dari kita memulai langkah dengan rasa takut, penuh keraguan, atau bahkan luka dari masa lalu yang belum sembuh. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering terburu-buru untuk bergerak, melupakan satu hal penting, menyertakan sang sumber dalam setiap langkah awal kita. Bismillah, kalimat yang terdengar sederhana, tapi sesungguhnya adalah fondasi spiritual yang kokoh. Ia bukan hanya kata pembuka, tetapi juga niat yang membungkus perjalanan kita dengan cahaya, keyakinan, dan perlindungan yang tak kasat mata. Ketika kamu mengucapkan Bismillah dengan penuh kesadaran, kamu sedang menyatakan bahwa kamu tidak berjalan sendirian, bahwa langkahmu bukan hanya didorong oleh ambisi duniawi, tapi juga oleh kerinduan untuk dekat kepadanya. Ini bukan tentang menjadi religius semata, tapi tentang mengenali bahwa hidup terlalu rumit untuk dijalani sendiri. Kalimat ini membangunkan kesadaran terdalam kita, bahwa setiap keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensi, dan kita ingin memastikan bahwa keputusan itu berada dalam payung cinta dan kehendaknya. Di tengah dunia yang sering membingungkan, Bismillah adalah cahaya kecil di dada yang mampu menerangi jalan yang gelap, bahkan ketika seluruh dunia tak tahu kemana kita melangkah. Bayangkan saat kamu bangun di pagi hari, belum ada suara selain detak jantungmu sendiri, dan kamu ucapkan Bismillah sebagai kalimat pertama. Dalam sekejap, langit terasa lebih dekat. Hati yang semalam gelisah mulai tenang, dan hari yang tampak berat menjadi lebih ringan. Semua karena kamu memilih untuk tidak memulai hari dengan beban sendiri, tapi dengan kehadiran Tuhan di sisimu. Begitulah rahasia kecil dari kalimat besar ini. Ia mengubah suasana hati, menyejukkan jiwa, dan menyadarkan kita bahwa yang tampak sulit bisa menjadi mudah, asalkan kita tidak menutup diri dari pertolongannya. Dan pertolongan itu seringkali datang hanya dengan mengingat dan menyebut namanya. Sebagian orang mungkin sudah sering mengucapkannya, tapi lupa merasakan maknanya. Ada yang menjadikan Bismillah sebagai kebiasaan tanpa kedalaman. Padahal kalimat ini bukan hanya untuk membuka aktivitas, tapi untuk membuka ruang kesadaran. Ia mengundang kita untuk berhenti sejenak sebelum memulai, merenung, bernafas, menyadari bahwa hidup adalah karunia, dan setiap detik layak dijalani dengan makna. Ketika kamu menyebut namanya di awal sesuatu, kamu sedang menanam benih yang baik di ladang takdirmu. Dan benih itu akan tumbuh menjadi kejadian-kejadian penuh makna. Pertemuan yang indah dan jalan yang terasa lebih ringan, meski kelihatannya berat. Jadi jangan pernah meremehkan sebuah permulaan, karena cara kita memulai seringkali menentukan bagaimana kita akan berakhir. Awali dengan sadar, dengan lembut, dengan penuh hormat pada kehidupan. Dan ucapkan Bismillah tidak hanya dari bibirmu, tapi dari hatimu yang terdalam. Karena ketika Tuhan sudah disertakan sejak awal, maka langkah-langkah selanjutnya tidak akan pernah benar-benar kosong. Bahkan dalam kegagalan ada pelajaran. Bahkan dalam air mata ada pelukan ilahi. Dan semua itu dimulai dari satu kalimat kecil yang menghubungkan langit dan bumi. Bismillah. Bab 2. Nama yang membawa kedamaian.
Dalam hidup yang penuh kegaduhan ini, kita semua mencari satu hal yang sama, kedamaian. Bukan sekadar keheningan luar, tapi ketenangan jiwa yang tak terusik oleh keadaan. Kita mendambakan damai yang tidak tergantung pada siapa yang menyukai kita, berapa banyak harta yang kita punya, atau seberapa berhasil kita tampak di mata dunia. Dan kedamaian sejati itu, yang tak bisa dibeli dan tak bisa direbut, seringkali hadir dari satu tindakan sederhana, mengingat namanya. Bismillah bukan sekadar permulaan, tapi juga pernyataan bahwa kita memilih untuk tidak berjalan dengan rasa takut. Dalam setiap hurufnya tersembunyi energi penyembuh yang bisa memeluk luka-luka terdalam, yang tak pernah kita bicarakan kepada siapapun. Saat kamu menyebut namanya, bukan hanya mulutmu yang bergerak, jiwa yang semula gelisah akan merasa ada yang memeluknya dari dalam. Seolah-olah semesta ikut berbisik, tenanglah, kamu tidak sendiri. Kalimat Bismillah bukan mantra yang harus dimaknai secara magis, tapi getaran lembut yang menyentuh sisi terdalam manusia. Kita semua pernah merasa lelah mengejar yang tak kunjung datang, lelah memegang yang pada akhirnya pergi. Tapi di tengah semua itu, Bismillah menjadi selimut yang menenangkan. Bukan karena masalah langsung selesai, tetapi karena hati tahu kepada siapa ia bersandar. Nama Allah yang disematkan dalam kalimat ini adalah sumber dari segala yang hidup. Dialah yang Maha Pengasih, yang memahami luka bahkan sebelum kita mengungkapkannya. Ketika kita menyebut namanya di awal langkah, sebetulnya kita sedang mengatakan, aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku percaya Engkau tahu. Dan dari kepercayaan itu lahirlah damai. Kita berhenti merasa perlu mengendalikan segalanya. Kita belajar melepaskan sambil tetap melangkah. Inilah kekuatan spiritual yang tak kasat mata, tapi nyata terasa. Kita menyerahkan tanpa merasa kalah. Kita berjalan bukan dengan sombong, tapi dengan hati yang tenang karena tahu siapa yang menyertai. Coba renungkan, seberapa sering kamu mengawali sesuatu dengan rasa cemas? Seberapa sering kamu melangkah dengan beban di dada? Dunia mengajarkan kita untuk kuat, tapi tidak mengajarkan bagaimana caranya berserah dengan bermartabat. Dan Bismillah adalah jembatan antara kekuatan dan kelembutan itu. Ia mengajarkan bahwa menyerahkan bukan berarti menyerah. Justru disitulah letak keteguhan hati. Orang yang tahu kepada siapa ia menggantungkan harapan akan jauh lebih tenang daripada mereka yang hanya bergantung pada logika. Karena logika bisa kalah oleh kenyataan, tapi keimanan selalu hidup, bahkan di tengah keterbatasan. Jadi, ketika kamu merasa gelombang hidup terlalu besar, jangan buru-buru melawan. Heninglah sejenak. Letakkan tangan di dada, tarik napas perlahan, dan ucapkan, Bismillah. Tidak untuk membuat masalah hilang seketika, tapi untuk membuat jiwamu teguh dalam menghadapinya. Karena damai bukan datang dari situasi yang mudah, tapi dari hati yang yakin pada siapa ia berlabuh. Dan hati yang menyebut nama Tuhan di awal langkah, tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendirian di tengah badai kehidupan. Bab 3. Bismillah dan rahasia niat yang murni. Setiap tindakan yang kita lakukan di dunia ini bermula dari satu hal yang tak terlihat oleh mata. Niat. Niat adalah fondasi batin yang menentukan arah hidup, meski orang lain tak selalu tahu apa yang tersembunyi di balik gerak tubuh kita. Dan disinilah Bismillah memiliki peran yang sangat dalam. Ia bukan sekadar kata pembuka, tapi penjernih dari segala niat. Ia memisahkan antara apa yang dilakukan demi dunia dan apa yang diniatkan karena cinta pada Sang Pencipta. Saat kamu mengucapkan Bismillah, kamu sedang menanamkan makna dalam tindakanmu. Bahkan hal yang paling kecil, seperti berjalan, makan, menulis, atau tersenyum, menjadi sesuatu yang bernilai di mata langit, karena dibalut dengan kesadaran spiritual yang murni. Dunia bisa memberikan pujian pada tindakanmu, tapi hanya Tuhan yang tahu untuk siapa sesungguhnya kamu melakukannya. Dan ketika kamu membuka langkah dengan Bismillah, kamu sedang menyingkirkan bayangan ego, ambisi kosong, atau kepentingan tersembunyi. Kamu sedang berkata, aku melakukan ini bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dikagumi, tapi karena aku ingin dekat denganmu. Kalimat ini menjadi pengingat bahwa semua yang kita kejar pada akhirnya fana, dan hanya yang dilakukan karenanya yang akan kekal.
Dalam kehidupan yang penuh persaingan ini, sangat mudah bagi niat kita terbelokkan. Maka bismillah adalah penjaga batin yang setia, yang mengembalikan niat ke tempat yang seharusnya. Tidak semua kebaikan lahir dari niat yang tulus. Banyak orang memberi bukan karena ingin membantu, tapi karena ingin terlihat dermawan. Banyak yang bicara manis bukan karena cinta, tapi karena ingin dikagumi. Tapi dunia tidak bisa menilai kedalaman niat. Hanya Tuhan yang mampu melihat dengan jernih apa yang tersembunyi di dalam hati. Maka siapapun yang memulai dengan bismillah telah memohon kepada Tuhan agar niatnya dibersihkan. Ia rela kehilangan pujian manusia asal mendapat ridho dari langit. Ia tak takut jika usahanya tak terlihat, asalkan Tuhan tahu bahwa ia telah bersungguh-sungguh. Seringkali kita merasa kecewa karena sudah berbuat baik tapi tak dihargai. Kita merasa lelah karena memberi tapi tak dibalas. Tapi di sanalah letak ujian niat. Apakah kamu berbuat baik karena ingin dipuji atau karena ingin menjadi jalan kebaikan? Apakah kamu tersenyum karena ingin disukai atau karena hatimu memang penuh cinta? Bismillah mengajak kita untuk berhenti sejenak dan merenung sebelum bergerak. Ia menenangkan jiwa yang gelisah karena pengakuan dan menyadarkan kita bahwa pengakuan tertinggi adalah pengakuan dari Tuhan yang tak terlihat tapi sangat nyata dalam hidup kita. Maka mulai hari ini, sebelum kamu menolong seseorang, sebelum kamu berkarya, sebelum kamu bicara, ucapkanlah bismillah. Biarkan kalimat itu menjadi penapis niatmu. Biarkan ia membersihkan apapun yang ternoda oleh ego atau pencitraan. Karena jika kamu memulai dengan niat yang murni, hasilnya tidak hanya akan memberi manfaat bagi dunia, tapi juga menyembuhkan batinmu sendiri. Dan siapapun yang menjadikan bismillah sebagai pintu bagi setiap niatnya, akan berjalan dalam keikhlasan yang menenteramkan. Karena hatinya tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan karena cinta kepada Tuhan tak akan pernah sia-sia. Bab 4. Melangkah dengan perlindungan ilahi. Dalam hidup ini, kita tak pernah benar-benar tahu apa yang menanti di tikungan waktu berikutnya. Kita bisa merencanakan segalanya dengan hati-hati, tapi tak satu pun dari kita bisa menjamin hasilnya. Dunia ini penuh dengan kejutan, ada yang indah tapi tak jarang pula yang menyakitkan. Ada hari di mana semuanya berjalan lancar, dan ada hari di mana segalanya terasa berantakan. Di tengah ketidakpastian itu, manusia membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi benteng batinnya, pelindung dari hal-hal yang tak bisa dikendalikannya. Dan disitulah bismillah hadir bukan hanya sebagai permulaan, tetapi juga sebagai tameng. Kalimat ini adalah ikrar bahwa kita tidak melangkah sendirian, dan bahwa perlindungan darinya lebih kuat dari segalanya yang bisa menakutkan. Ada rahasia besar di balik menyebut nama Tuhan sebelum memulai sesuatu. Itu bukan hanya bentuk ibadah, tapi perisai spiritual. Ketika kamu membuka hari dengan bismillah, kamu seakan berkata kepada semesta, "Aku berserah, tapi aku tak pasrah. Aku berhati-hati, tapi aku tahu ada yang lebih kuasa dari segala usaha." Dalam kalimat itu terkandung harapan bahwa segala yang buruk akan dijauhkan, dan segala yang baik akan dipermudah jalannya. Kita mungkin masih akan mengalami hal-hal tak diinginkan, tapi setidaknya kita tahu bahwa kita tidak menghadapinya sendiri. Perlindungan Tuhan bukan berarti hidup tanpa rintangan, tapi hati yang tetap utuh meski badai datang berkali-kali. Banyak orang menjalani hidup dengan penuh rasa takut, takut gagal, takut kehilangan, takut disakiti, takut kecewa lagi. Ketakutan itu perlahan-lahan bisa merusak jiwa jika dibiarkan tumbuh liar. Tapi saat kamu mengucapkan bismillah, kamu sedang menanam keberanian. Bukan keberanian yang arogan, tapi keberanian yang tumbuh dari keyakinan. Keyakinan bahwa jika Tuhan menyertai langkahmu, maka apapun yang kamu temui akan menjadi pelajaran, bukan penghancuran. Keyakinan bahwa kamu boleh rapuh, asal tahu kemana harus kembali menguatkan diri. Itulah perlindungan sejati, bukan dinding yang keras, tapi pelukan yang menenangkan di saat kamu merasa tak berdaya. Tak semua bahaya terlihat. Ada bahaya yang tersembunyi dalam kata-kata yang menyakitkan, dalam pertemanan yang penuh kepalsuan, atau dalam bisikan hati yang membuatmu menyerah. Dan justru karena semua itu tersembunyi, kita perlu penjagaan yang lebih dalam. Bukan hanya perlindungan fisik, tapi penjagaan terhadap hati, pikiran,
dan jiwa kita. Kalimat Bismillah adalah doa yang memohon penjagaan dari hal-hal yang tak kita pahami. Saat kita mengucapkannya, kita sedang meminta agar Tuhan menutup pintu-pintu keburukan yang tak kita lihat dan membuka jalan kebaikan yang mungkin tak kita duga. Di dalamnya ada harapan yang sunyi namun kuat. Maka jangan remehkan kekuatan sederhana dari mengucap Bismillah sebelum keluar rumah, sebelum memulai pekerjaan, sebelum berbicara, bahkan sebelum tidur. Karena bisa jadi, di antara semua hal yang kita persiapkan, justru kalimat itu yang menjadi benteng terkuat kita. Ia mungkin tak terlihat oleh manusia lain, tapi Tuhan Maha melihat. Dan siapapun yang melangkah dalam lindungan namanya, tidak akan pernah benar-benar jatuh. Ia mungkin terhuyung, tapi akan selalu ada tangan tak terlihat yang menahannya agar tidak hancur. Dan tangan itu adalah milik Tuhan yang kau panggil dalam satu kalimat indah, Bismillah. Bab 5. Mengubah energi kehidupan melalui Bismillah. Energi kehidupan yang kita pancarkan setiap hari tidak hanya berasal dari apa yang kita makan atau pikirkan, tetapi juga dari apa yang kita ucapkan dan bagaimana kita mengucapkannya. Setiap kata memiliki getarannya sendiri, dan kata-kata yang datang dari kedalaman spiritual memiliki kekuatan yang jauh melebihi logika manusia. Bismillah adalah salah satu dari kalimat yang memancarkan energi paling murni dan paling tinggi. Ketika kita mengucapkannya dengan penuh kesadaran, getaran kalimat ini menyentuh tidak hanya tubuh dan pikiran, tapi juga ruang di sekitar kita. Ia membawa ketenangan, membuka pintu-pintu kebaikan, dan menarik keadaan yang selaras dengan kasih ilahi. Bismillah bukan hanya kata, ia adalah gelombang energi yang merubah arah sesuatu yang awalnya kelihatan buntu menjadi jalan yang terbuka perlahan. Kita hidup dalam zaman yang sangat padat dengan frekuensi negatif, kecemasan, kemarahan, kesedihan, dan ketidakpastian. Dan jika kita tidak tahu bagaimana menyeimbangkan diri, sangat mudah untuk tenggelam dalam arus tersebut. Tapi ketika seseorang memilih untuk mengawali hari dengan Bismillah, ia sedang menciptakan medan energi baru di sekeliling dirinya. Ia membawa frekuensi langit turun ke bumi, seolah berkata kepada dunia, "Aku siap menjalani apapun, dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih." Kalimat ini memperkuat sistem batin kita, memperbaiki getaran tubuh yang lelah oleh tekanan, dan menjadi penetral dari semua aura buruk yang kadang datang tanpa diundang. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa tidak sanggup lagi. Saat semuanya tampak salah, ketika tubuh lelah dan pikiran kacau. Pada saat-saat itulah, kalimat yang paling sederhana sering menjadi penyelamat. Bismillah seperti bisikan lembut yang datang dari langit menenangkan hati yang hampir runtuh. Ia mengingatkan kita bahwa energi semesta bisa diarahkan kembali, bahwa keadaan bisa berubah, dan bahwa kegelapan tidak pernah kekal. Kita mungkin tak langsung melihat perubahan besar saat mengucapkannya, tapi tanpa sadar kita sedang mengatur ulang ritme jiwa, memperbaiki arah niat, dan menyambungkan kembali hubungan yang hampir putus dengan Tuhan. Saat kamu mengucapkan Bismillah sebelum melakukan sesuatu yang sulit, sesungguhnya kamu sedang menolak untuk berjalan dalam energi ketakutan. Kamu memilih untuk tidak tunduk pada pesimisme dan malah memanggil kekuatan yang lebih tinggi untuk menyertai langkahmu. Kalimat ini mengajarkan kita untuk berpindah dari reaksi ke kesadaran. Kita tidak lagi hanya bereaksi pada apa yang terjadi, tapi hadir penuh di dalamnya, dengan jiwa yang selaras pada tujuan tertinggi. Dunia mungkin tidak berubah dalam sekejap, tapi kamu telah berubah. Dan seringkali, perubahan di dalam dirimu adalah titik awal dari segala perubahan di luar. Jadi ketika kamu merasa kehidupan sedang tidak berjalan sesuai harapan, jangan terburu-buru menyalahkan nasib atau menyerah pada keadaan. Duduklah tenang, tarik napas dalam, dan ucapkan Bismillah. Hadirkan kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar urusan dunia, tetapi perjalanan jiwa kembali kepada asalnya. Biarkan energi kalimat itu masuk ke dalam nadimu, dan kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu akan tahu bahwa tidak ada langkah yang sia-sia jika disertai dengan namanya. Dan tidak ada yang benar-benar gelap selama cahayanya masih kamu panggil dengan sepenuh hati. Karena pada akhirnya energi hidup yang paling kuat bukan berasal dari luar,
tetapi dari hubungan batin yang lembut namun kokoh dengan Sang Pemilik segala kehidupan, dan itu dimulai dari satu kalimat. Bismillah. Bab 6. Jalan sunyi menuju keikhlasan. Di balik segala hiruk-pikuk kehidupan, ada satu jalan yang tidak banyak dilalui orang. Jalan keikhlasan. Ia sunyi, tak banyak sorotan, tak penuh tepuk tangan. Tapi justru di jalan inilah seseorang bisa menemukan dirinya yang paling jujur, paling berserah, paling dekat dengan Tuhan. Dan Bismillah adalah pintu masuk menuju jalan ini. Ia adalah ikrar bahwa apapun yang kita lakukan bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat, tapi karena kita sadar hidup ini hanya sementara dan semua yang kita lakukan akan kembali kepadanya. Kalimat ini mengajarkan kita untuk tidak mengikatkan hati pada hasil, tetapi pada niat dan kerelaan untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ikhlas bukan berarti pasif, bukan pula berarti menyerah pada keadaan. Justru keikhlasan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Ia adalah bukti bahwa seseorang telah menaklukkan egonya sendiri dan mampu menerima bahwa hidup ini bukan tentang mengendalikan segala hal, melainkan tentang menjalani peran dengan sepenuh hati dan kemudian melepaskannya kembali kepada Sang Pemilik. Ketika kamu mengucapkan Bismillah, kamu sedang berkata, "Aku melakukan ini dengan seluruh cintaku dan aku ikhlas terhadap apapun hasilnya." Dan dari niat yang tulus itu akan lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli, serta keteguhan hati yang tak bisa diguncang oleh penilaian siapapun. Terkadang kita merasa lelah karena terlalu berharap dari manusia. Kita kecewa karena kebaikan kita tidak dihargai, perjuangan kita tak dianggap, atau niat kita disalahpahami. Tapi Bismillah adalah titik balik dari semua luka itu. Ia membawa kita kembali ke akar dari segala niat. Ia mengajak kita bertanya, apakah kamu melakukan ini karena manusia atau karena Tuhanmu? Dan jika jawaban itu benar-benar murni untuknya, maka kamu akan merasakan kelegaan yang dalam. Karena siapapun yang melangkah dengan ikhlas tak akan peduli apakah dunia tahu atau tidak. Ia cukup tahu bahwa langit menyaksikan, dan itu sudah lebih dari cukup. Jalan keikhlasan memang sunyi, tapi bukan berarti ia sepi dari makna. Justru di dalam kesunyian itulah seseorang mulai melihat bahwa yang paling berharga dalam hidup ini bukanlah pengakuan orang lain, tapi kedekatan dengan Tuhan. Tidak ada lagi kegelisahan karena ingin dilihat, tidak ada lagi luka karena tidak dihargai. Yang ada hanyalah kelegaan karena telah memberi sebaik-baiknya dan menyerahkan hasil seikhlas-ikhlasnya. Dan Bismillah menjadi penanda bahwa setiap langkah telah diniatkan dengan kesadaran dan cinta, bukan sekadar kewajiban atau keterpaksaan. Ia adalah simbol kebebasan sejati, kebebasan dari keinginan untuk selalu dikendalikan oleh penilaian luar. Maka jika kamu sedang berada dalam masa ketika dunia terasa tidak adil, ketika niat baikmu dibalas sinis, atau ketika langkahmu terasa berat karena tak ada yang memahami, tenanglah sejenak. Kembalilah ke satu kalimat yang selalu menjadi pengingat. Bismillah. Ucapkan dengan hati yang jujur, dengan jiwa yang telah lelah berharap kepada selainnya. Dan kamu akan merasakan bahwa jalan sunyi ini bukanlah jalan yang sia-sia. Karena siapapun yang memilih untuk hidup dalam keikhlasan, sesungguhnya sedang menapaki jalan yang paling terang, meskipun dari luar tampak paling redup. Karena dalam keheningan itulah Tuhan paling dekat. Dan disitulah kekuatan sejati dilahirkan. Bab 7. Bismillah dan pintu rezeki yang tak terduga. Dalam hidup ini, banyak orang mengejar rezeki dengan segala cara. Ada yang berusaha sekuat tenaga, ada yang tak tidur demi meraih kesuksesan, dan ada pula yang menghalalkan segala jalan demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi terkadang rezeki justru datang bukan dari apa yang kita kejar, melainkan dari ketenangan dalam menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan disinilah rahasia Bismillah bekerja. Saat seseorang memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah, ia sedang mengaitkan pekerjaannya dengan langit. Ia sedang membuka pintu-pintu yang tak bisa dibuka oleh usaha biasa. Ia sedang mengatakan, "Ya Tuhan, aku berusaha, tapi aku tahu hanya Engkau yang bisa memberkahi." Dan dari kesadaran itulah, rezeki tak hanya berupa uang, tapi juga berupa cukupnya hati, sehatnya jiwa, dan datangnya pertolongan yang tidak pernah disangka.
Rezeki bukan hanya apa yang masuk ke kantong, tapi juga apa yang menetap di hati. Banyak yang memiliki banyak, tapi hatinya kosong. Banyak yang meraih segalanya, tapi tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, tapi selalu bahagia dan damai. Dan itulah rezeki yang sesungguhnya, ketenangan dalam menjalani kehidupan. Ketika kamu memulai harimu dengan bismillah, kamu sedang memohon agar rezekimu hari itu bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kedamaian, keberkahan, dan cukupnya segala hal yang kamu butuhkan. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan, bahkan sebelum kamu sempat memintanya. Dan bismillah adalah tanda bahwa kamu percaya akan hal itu. Seringkali rezeki datang bukan dari tempat yang kita harapkan, tapi dari arah yang sama sekali tak kita duga. Disitulah misteri takdir bekerja. Kamu mungkin melamar satu pekerjaan tapi ditolak, lalu tanpa disengaja mendapatkan pekerjaan lain yang jauh lebih baik. Kamu mungkin kehilangan satu sumber penghasilan, lalu tiba-tiba diberi jalan usaha baru yang justru membuatmu lebih mandiri. Dan setiap perjalanan itu, bila dibuka dengan bismillah, akan terasa lebih mudah diterima. Karena hati yang memulai dengan nama Tuhan adalah hati yang siap untuk diberi, meski bentuknya berbeda dari yang direncanakan. Kadang yang kita anggap musibah justru adalah jalan tersembunyi menuju rezeki yang lebih luas. Ada pula rezeki yang berupa pertemuan. Kamu dipertemukan dengan orang-orang baik yang mendukung dan membantumu, yang datang tanpa kamu minta, yang tulus dan memberi arah. Pertemuan semacam itu tak bisa dirancang oleh manusia, tapi bisa diundang dengan doa dan ketulusan. Dan bismillah adalah salah satu bentuk undangan paling sakral kepada takdir baik. Ia menarik apa yang jujur, murni, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka setiap langkah yang dibuka dengan kalimat ini, sesungguhnya sedang membuka pintu untuk hal-hal yang lebih besar dari sekadar angka atau benda. Ia membuka pintu untuk pengalaman batin yang memperkaya dan membentuk dirimu menjadi manusia yang lebih dalam. Jika hari-harimu terasa sempit, usahamu terasa sia-sia, dan hasil yang kamu kejar tak kunjung datang, berhentilah sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengingatkan kembali pada niatmu. Sudahkah kamu memulai segalanya dengan menyebut namanya? Sudahkah kamu pasrahkan hasilnya kepada yang paling mengerti isi hatimu? Bismillah bukan hanya soal memulai sesuatu dengan formalitas keagamaan, tapi tentang mengakui bahwa segala rezeki datang dari satu sumber yang sama, Tuhan. Dan siapapun yang menggantungkan harapannya kepadanya akan diberi dengan cara yang tak pernah bisa ditebak oleh logika manusia. Karena rezeki itu bukan datang karena kamu kuat, tapi karena kamu tahu kepada siapa kamu berserah. Bab 8. Menemukan kekuatan saat dunia melemahkan. Ada hari-hari ketika kita merasa sangat lelah, bukan hanya lelah fisik, tapi lelah batin. Saat semangat seperti tergerus perlahan dan jiwa terasa kosong meski dunia di luar tampak baik-baik saja. Kadang luka datang bukan karena musibah besar, tapi dari perasaan tak dihargai, dari kecewa yang terus disimpan, dari ekspektasi yang tak pernah jadi nyata. Dan di titik inilah, kalimat bismillah menjadi jauh lebih dari sekadar pembuka aktivitas. Ia menjadi doa paling lembut yang memeluk jiwa yang mulai retak. Ia menjadi pengingat bahwa kita tak harus kuat setiap waktu, karena kita punya tempat kembali. Tuhan yang tak pernah lelah menerima kita apa adanya, bahkan dalam keadaan paling rapuh. Bismillah adalah bisikan kekuatan di tengah sunyinya perjuangan. Saat dunia tampak mengecilkan usaha kita, dan tidak ada yang memahami beratnya beban di dalam hati, menyebut namanya adalah cara kita mengisi kembali energi. Kadang kekuatan itu tidak datang dari motivasi, tapi dari ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa diperoleh jika kita yakin bahwa hidup ini tidak berjalan tanpa pengawasan. Kita tidak sedang berjuang sendiri, meskipun tampaknya tidak ada yang peduli. Kalimat itu mengangkat beban tak terlihat, menenangkan gelombang pikiran yang kacau, dan membungkus luka dalam pelukan kasih yang tak bersyarat. Bismillah bukan hanya permulaan, tapi pemulihan. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan itu berarti tak pernah menangis, tak pernah gagal, atau selalu bisa berdiri tegak. Tapi sebenarnya, kekuatan sejati justru hadir dalam bentuk kejujuran terhadap rasa lemah. Ketika seseorang mampu berkata, "Aku tak sanggup, tapi aku masih percaya pada Tuhan," disitulah dia sedang berdiri paling kuat.
Karena kekuatan yang lahir dari iman jauh lebih tahan banting dibanding kekuatan yang lahir dari ego. Dan saat kamu mengucap bismillah di tengah tangis, kamu sedang mengingatkan hatimu sendiri bahwa meskipun segalanya terasa sulit, masih ada satu tempat yang selalu terbuka untukmu. Tempat di mana tidak ada syarat selain kejujuran dan kesungguhan. Kita tidak bisa memilih jalan hidup yang selalu mulus, tapi kita bisa memilih untuk berjalan dengan penuh kesadaran dan harapan. Kalimat bismillah adalah pilihan itu. Ia adalah keputusan untuk tidak menyerah meski dunia memaksa kita untuk berhenti. Ia adalah simbol bahwa kekuatan sejati bukan datang dari kemenangan, tapi dari keberanian untuk melanjutkan langkah meski tertatih. Dalam setiap detik yang kita jalani dengan nama Tuhan, ada perlindungan yang tak terlihat, ada bantuan yang belum tiba tapi pasti mendekat, dan ada ketenangan yang mengalir perlahan ke dalam batin. Kekuatan yang seperti ini tak akan pernah habis, karena ia tidak bergantung pada dunia, tapi bersumber dari langit. Maka jika kamu merasa sudah terlalu lama berjuang sendirian, terlalu sering dikecewakan, atau hampir kehilangan arah, jangan buru-buru menyerah. Duduklah sebentar, tarik napas perlahan, dan ucapkan satu kalimat sederhana itu. Bismillah. Bab 9. Menemukan kedamaian di tengah kegelisahan. Dalam kehidupan yang penuh dengan dinamika dan perubahan, kedamaian batin adalah anugerah yang sangat berharga. Dunia ini seringkali membuat kita terombang-ambing dalam gelombang kegelisahan, entah karena masalah pekerjaan, hubungan, atau bahkan perasaan pribadi yang tak terungkapkan. Kadang kita terjebak dalam lingkaran kecemasan yang tak kunjung berhenti, dan kita merasa seolah-olah kedamaian adalah sesuatu yang jauh dan tak terjangkau. Namun dalam setiap keheningan yang disertai dengan kesadaran, ada ruang untuk menemukan kedamaian, dan kalimat bismillah adalah pintu yang membuka ruang tersebut. Setiap kali kita mengucapkannya, kita sedang mengingatkan diri bahwa dalam segala kegelisahan ada kekuatan yang lebih besar yang selalu hadir untuk menenangkan hati kita. Kedamaian sejati tidak datang dari penghindaran masalah, tetapi dari cara kita menyikapinya. Dunia ini tidak bisa sepenuhnya bebas dari tantangan, namun kita bisa memilih untuk tidak membiarkan tantangan itu menguasai batin kita. Kalimat bismillah bukan hanya sekadar pembuka atau doa sebelum memulai aktivitas, tetapi sebuah pengingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ketika kita merasa tertekan, kalimat ini mengalir dalam diri kita sebagai aliran ketenangan, menyentuh bagian-bagian hati yang terluka dan meresapi jiwa kita dengan rasa damai yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Dalam setiap ucapannya, kita seakan berkata, "Ya Allah, meskipun aku berada dalam kegelisahan, aku percaya pada kasih sayang-Mu yang lebih besar." Seringkali kita merasa terguncang oleh kenyataan yang ada, keinginan kita yang tidak terwujud, harapan yang tidak tercapai, atau hasil yang tidak sesuai dengan usaha kita. Tetapi bismillah mengajarkan kita untuk tidak terfokus hanya pada apa yang tampak, tetapi untuk melihat dengan hati. Dengan mengucapkannya, kita mengingatkan diri bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdirnya yang lebih besar. Kadang kita mungkin tidak mengerti mengapa segala sesuatu terjadi, tetapi dengan penuh iman, kita bisa meyakini bahwa ada hikmah yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Ketika kita berpegang pada keyakinan ini, hati kita menjadi lebih lapang dan ketenangan mulai mengisi ruang-ruang yang sebelumnya dipenuhi kecemasan. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ketika kita merasa dikelilingi oleh keramaian dan kesibukan dunia, kalimat bismillah mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas dan merasakan kehadiran Tuhan yang selalu mendengarkan kita. Dalam keheningan itu, kedamaian datang bukan karena semuanya berjalan sempurna, tetapi karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita telah menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang Maha Mengatur. Dan dalam keyakinan itu, kita menemukan ketenangan yang lebih dalam. Dari sekadar rasa aman, kita menemukan rasa damai yang tidak tergantung pada keadaan. Jadi jika hatimu sedang gelisah, jika hidupmu terasa penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab, berhentilah sejenak. Cobalah untuk mengucapkan bismillah dengan hati yang penuh kesadaran. Biarkan kata itu menenangkan setiap getaran jiwa yang gelisah,
dan rasakan bahwa setiap kalimat yang datang dari hati yang tulus adalah doa yang diterima oleh Tuhan. Karena sejatinya kedamaian itu bukan ditemukan di luar sana, tetapi di dalam diri kita yang berserah diri kepadanya. Dan ketika kita berada dalam kedamaian itu, dunia pun terasa lebih ringan untuk dijalani. Bab 10. Kembali ke sumber, kembali kepada Bismillah. Hidup ini pada akhirnya adalah tentang perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Sebuah perjalanan yang tidak selalu lurus, yang penuh dengan lika-liku, suka dan duka, kemenangan dan kegagalan. Namun meskipun perjalanan itu terasa penuh dengan ujian, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan senantiasa dekat, lebih dekat dari yang kita kira. Dan dalam setiap langkah yang kita ambil, kita selalu dibimbing oleh kasih-Nya. Bismillah adalah pengingat yang tak pernah lelah, sebuah pintu yang selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Kalimat itu bukan hanya untuk memulai hari, tetapi untuk mengingatkan kita kembali kepada sumber segala keberkahan yang tak lain adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Setiap kali kita mengucapkan Bismillah, kita sedang mengundang rahmat-Nya untuk menyelimuti setiap langkah kita. Kita sedang menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik besar maupun kecil, adalah bagian dari perjalanan menujunya. Dan perjalanan itu, meskipun penuh dengan tantangan, tidak pernah sia-sia jika kita menyertainya dengan kesadaran akan kehadirannya. Bismillah mengingatkan kita bahwa tidak ada tindakan yang terlepas darinya. Tidak ada keputusan yang berjalan tanpa pengawasannya. Ia adalah ungkapan syukur, ungkapan penyerahan, sekaligus doa agar setiap langkah kita menjadi jalan yang diberkahi. Namun, di luar segala bentuk ritual dan kebiasaan, Bismillah mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita peroleh, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap detik dengan penuh makna. Ketika kita mengucapkan Bismillah, kita sedang mengingatkan diri untuk selalu hadir dalam setiap momen, untuk tidak terjebak dalam kecemasan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Kita belajar untuk hidup dalam waktu sekarang, untuk menjalani hidup dengan penuh syukur dan ikhlas. Karena hidup yang diberkahi adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran bahwa kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat Tuhan. Perjalanan spiritual ini tidak berhenti dengan hanya mengucapkan Bismillah pada awal setiap aktivitas. Ia adalah perjalanan panjang yang terus berkembang, terus mendalam, dan terus mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih mengerti makna sejati dari hidup itu sendiri. Setiap kalimat yang kita ucapkan dengan kesadaran, setiap langkah yang kita ambil dengan niat yang tulus adalah bagian dari perjalanan itu. Dan meskipun jalan ini penuh dengan liku, kita tahu bahwa selama kita berjalan bersamanya, tak ada yang perlu kita takutkan. Kita hanya perlu mengingat bahwa dalam setiap detik, dalam setiap langkah, kita selalu bisa kembali kepadanya dengan mengucapkan Bismillah yang penuh makna. Akhirnya, perjalanan ini mengajarkan kita satu hal yang paling penting, bahwa hidup ini adalah pemberian yang penuh dengan kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk kembali kepada sumber kita yang maha kuasa. Kalimat Bismillah adalah kunci yang membuka pintu-pintu kebijaksanaan, kedamaian, dan keberkahan. Ia mengingatkan kita bahwa kita bukanlah pemilik hidup ini, melainkan hanya hamba yang berjalan di jalannya. Dan selama kita tetap mengucapkannya dengan hati yang tulus, kita akan selalu berada di jalur yang benar. Karena pada akhirnya, hidup yang sejati adalah hidup yang diserahkan sepenuhnya kepadanya. Dimulai dengan kalimat yang penuh dengan makna. Bismillah. Dan akhirnya setelah kita menelusuri makna terdalam dari kalimat yang sering kali terucap, namun jarang benar-benar disadari, semoga hatimu kini lebih tenang, jiwamu lebih lapang, dan langkahmu lebih yakin dalam menghadapi kehidupan ini. Ingatlah, setiap kali kau mengucap Bismillah, kau sedang menyerahkan dirimu kepada sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini, kepada kasih sayang Tuhan yang tak pernah tidur, yang selalu hadir meski dunia berpaling. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan satu kalimat itu. Ucapkanlah dengan sadar
hayati dengan sepenuh hati, dan biarkan ia menjadi cahaya yang menuntunmu dalam gelapnya kehidupan. Semoga hidupmu senantiasa diberkahi, langkahmu dipermudah, dan hatimu dipenuhi kedamaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.